هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan imam, pengurusi masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatidzah yang mulia, juga tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mubarak, majelis ilmu yang mubarak. Insyaallah ini adalah yang kedua kalinya. Semoga dari perjumpaan yang baik ini kita mendapatkan anugerah daripada Allah berupa ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan tentunya kita berharap semoga melalui wasilah majelis ini pula kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan tajuk malam ini adalah tentang mazhab. Jika dulu atau yang kemarin itu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tak selesai karena saya mesti gerak ke Johor Baru. Insya Allah ini ada masa karena nanti lepas isya tidak ada program saya, jadi boleh rehatlah karena daripada subuh tadi belum rehat saya. Jadi insya Allah ini nanti saya dapat rehat karena malam nanti tak ada program. Oke. Tentang mazhab. Ada taklid, ada mazhab. Dua istilah yang sebenarnya itu sama tapi ada perbezaan. Perbezaannya tak terlalu mencolok. Taklid itu maknanya adalah mengikuti pendapat ulama yang mujtahid, yang memiliki kemampuan atau kapasiti untuk menggali hukum secara langsung daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita mengikuti apa yang menjadi ijtihadnya, pemahamannya, pendapatnya, tanpa kita mengetahui dalil-dalil atau hujah-hujah atau metode-metode yang digunakan oleh mujtahid tersebut. Itu namanya bertaklid. Itu namanya bertaklid. Bermadhab itu juga sama seperti bertaklid, cuman kalau madhab itu kita menetapi satu pendapat. Contoh misalkan kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i daripada mula bab misalkan pasal wudu hingga pasal tentang memerdekakan sahaya budak. Semua kita mengikuti. Jadi kita mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i seluruhnya. Itu namanya bermadhab. Kalau taklid itu ya mengikuti saja, mengikuti pendapat si mujtahid A, mujtahid B, mujtahid C, itu taklid. Tapi kalau bermadhab berarti menetapi satu madhab, satu ulama yang kita ikuti dari awal hingga akhir. Seperti kita mengikuti madhab Syafi'i, mulai dari wudu, sholat, tayamum, zakat, puasa, haji, jual beli, munakahah, dan lain-lain. Itu artinya kita menetapi madhab Asy-Syafi'i. Jadi pada hakikatnya sama antara madhab dengan taklid, cuman beda sedikit saja itu. Oke. Kalau misalkan tuan-tuan bertanya, kenapa kita mesti bertaklid? Nah, pertamanya begini, saya selalu membuat gambaran gini. Al-Quran dan Al-Hadis itu bahan yang masih mentah, belum jadi. Dasar utama kita tapi belum jadi. Sama seperti padi.
Padi itu bahan utama untuk kita makan. Tapi kalau kita makan padi tak boleh. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu seperti padi, bahan utama yang akan kita makan. Yang kita makan ini beras, bukan padi. Tapi Al-Quran dan Al-Hadis itu seperti padi yang belum kita proses untuk menjadi beras. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis seperti padi. Supaya padi ini dapat kita gunakan menjadi beras kita konsumsi, maka mesti ada alat atau mesin untuk memproses padi tersebut. Kalau orang Indon sebut penggilingan padi, mesin penggilingan padi untuk supaya padi ini jadi beras. Nah, ilmu yang untuk memproses padi menjadi beras itu disebut dengan ilmu usul fikah. Ilmu usul fikah ini tak boleh sembarangan orang menggunakan ilmu ini, karena hanya ulama-ulama tertentu yang memiliki kemampuan seperti ini. Selepas diproses, nah siapa yang memproses padi ini? Yang memproses padi adalah orang yang faham, pintar tentang mesin untuk memproses padi. Tentu tidak setiap orang mampu memproses padi. Contohnya begitu. Ilmu yang untuk memproses padi ini disebut ilmu usul fikah. Orang yang memproses padi menjadi beras itu disebut dengan mujtahid. Orang yang punya kemampuan untuk menggali hukum langsung daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Selepas Al-Quran dan Al-Hadis diproses dengan ilmu usul fikih dan dilakukan oleh ulama yang pakar yaitu mujtahid, hasilnya menjadi ilmu fikih atau ilmu fikah. Kita tinggal menikmati ilmu fikahnya. Jadi beras kita tinggal menikmati beras, tinggal mengkonsumsi beras. Itu gambaran mudah menggali hukum daripada Al-Quran dan Hadis. Dan kita tinggal menikmati, itu namanya taklid. Jadi kita tak tahu prosesnya macam mana, syarat yang memproses macam mana, kita tinggal menerima. Kita tinggal menerima, menikmati, mengkonsumsi hasil ijtihad para ulama. Itu gambaran mudahnya bertaklid. Itu gambaran mudahnya bertaklid. Kalau misalkan tuan-tuan bertanya, adakah dalil di dalam Al-Quran atau ijma' tentang itu? Ada. Dalil yang terkenal adalah fas'alu ahlal dzikri. Ahlal dzikri itu maksudnya adalah ulama. Fas'alu ahlal dzikri, bertanyalah kau kepada ahlu dzikri, yang dikehendaki adalah ulama. In kuntum, jika kalian la ta'lamun, tidak memiliki pemahaman atau ilmu. Artinya macam mana? Kita tidak memiliki kemampuan untuk menggali secara langsung hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemampuan itu tak ada. Maka bertanyalah kepada ulama yang memiliki kemampuan itu. Contoh saja untuk memiliki kemampuan seperti itu, kata Imam Ahmad, ini mesti hafal 400.000 hadis. Imam Ahmad ini pernah ditanya, Syekh, kalau misalkan ada seseorang hafal 100.000 hadis, apakah dia sudah diperbolehkan untuk menggali hukum langsung daripada Al-Quran dan Al-Hadis? Jawab Imam Ahmad bin Hambal, belum. Kalau misalkan hafal 200.000 hadis, juga belum. Kalau misalkan hafal hadis 300.000 hadis, juga belum. Kalau hafal 400.000 hadis, baru satu syarat terpenuhi. Belum syarat-syarat yang lain. Baru satu syarat, hafal hadis 400.000 hadis. Untuk dapat atau boleh menggali secara langsung hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ada ulama bercerita tentang ini, tentang ucapan Imam Ahmad bin Hambal ini, namanya Al-Munadi. Terus kemudian ditanya orang, Syekh, antum berkata bahwa orang yang belum hafal 400.000 hadis belum dapat menjawab hukum daripada Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa kau sudah boleh menjawab? Jawabnya Al-Munadi, saya tidak hafal 400.000 hadis, tapi saya mengikuti pendapatnya ulama yang sudah hafal 400.000 hadis. Itu kata Al-Munadi. Jadi untuk menggapai syarat
boleh menggali hukum secara langsung daripada Al-Quran dan Al-Hadis, paling tidak salah satu syaratnya adalah dia mesti hafal 400.000 hadis. Kalau dari terjemah belum boleh 400.000 hadis. Makanya kita mengikuti pendapatnya ulama yang sudah hafal seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, kata dalam satu riwayat 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mujtahid, anak murid dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ini belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i juga belajar fikih Hanafi melalui anak murid Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Karena Imam Syafi'i tak pernah jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Tahun wafatnya Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijrah, itu adalah tahun lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi tak pernah jumpa. Tapi Imam Abu Hanifah semasa dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi 4 ulama ini, 4 mazhab ini yang sebenarnya memang ada saling keterkaitan. Oke, ini jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada ahli ilmu jikalau engkau tidak mengetahui. Salah satunya adalah mengikuti mujtahid itu tadi, yaitu taklid. Kemudian apa dalil ijma'nya? Ini saya kutipkan saja. Saya itu baru selesai nulis buku dan ini baru diterbitkan dekat Indonesia. Ada banyak nukilan daripada ulama tentang ijma'nya bertaklid. Saya nukilkan, bertaklid ini mengikuti pendapat ulama itu sudah ada dimulai dari zaman sahabat. Zaman sahabat itu sudah ada taklid. Sahabat ini tidak semua alim. Jangan dikira sahabat ini hebat semua, tidak. Derajat sahabat, generasi sahabat itu generasi yang mulia. Tak ada yang mampu menandingi derajat sahabat. Tapi tidak semua sahabat itu alim. Ada mujtahid, mufti, mujtahid, ada mustafti. Mustafti ini orang yang bertanya kepada mujtahid. Jadi sahabat itu, generasi sahabat itu generasi mulia. Tapi tidak semua sahabat itu alim. Ada yang alim menjadi mujtahid, tapi ada yang tidak menjadi mujtahid. Yang tidak menjadi mujtahid, dia bertanya kepada sahabat yang menjadi mujtahid. Dan tradisi bertanya kepada ulama yang mujtahid ini sudah ada dimulai zaman sahabat. Saya bacakan sedikit ini. In aqada al-ijma'in, kata Imam Al-Qarafi, telah terjadi ijma' ala annaman aslama, untuk orang yang Islam, falau ayyuqallida man sya'a minal ulama min huri hajrin, dia boleh bertaklid kepada ulama manapun selama ulama tersebut betul-betul memenuhi kapasiti, atau ulama-ulama yang mujtahid. Wa ajma'a as-sahabah radhiyallahu anhum, dan sahabat juga sudah berijma' annaman istafta Abu Bakrin wa Umar wa qalladahuma, orang yang mengikuti Abu Bakar atau mengikuti Umar dan bertaklid kepada keduanya, falahu ayyastaftiya Abu Hurairah, dia juga boleh minta fatwa bertaklid kepada Abu Hurairah wa Mu'ad bin Jabal wa ghairahuma, wa ya'malu biqaulihim, dan boleh mengamalkan pendapatnya sahabat yang menjadi mujtahid min ghairi nakirin, tanpa perlu atau tanpa diingkari. Faman idda'a raf'a hadainil ijma'aini fa'alaihi bidalil. Ini sudah menjadi ijma' sahabat. Seorang yang kurang ilmu bertanya kepada yang pandai ilmu, itu ijma' sahabat. Siapa yang mengatakan tidak ijma', silahkan tunjukkan dalilnya. Ini kata Imam Al-Qarafi. Artinya apa? Bertaklid mengikuti pendapat ulama tanpa tahu dalilnya, itu sudah menjadi tradisi para sahabat. Sudah menjadi tradisi sahabat. Beza dulu semasa Rasulullah. Kalau semasa Rasulullah itu semua boleh bertanya kepada Rasulullah. Tapi selepas Rasulullah wafat, beza lagi. Karena sahibus syariah telah tiada. Maka sahabat-sahabat yang kurang alim akan bertanya kepada sahabat-sahabat mana yang dikira alim. Seperti Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Utsman, Ali, dan lain-lain. Itu tradisi. Jadi ijma' bertaklid atau taklid itu adalah ijma' sahabat, dimulakan daripada sahabat hingga sekarang. Itu tentang taklid. Oke.
Kemudian misalkan ada yang bertanya lagi, ini ijma. Jadi sekali lagi bertaklid itu ada dalil Al-Qur'annya, juga ada dalil ijma'nya. Ada dalil logiknya. Ini dalil logik, rasional. Dalil logiknya macam mana? Coba bayangkan, misalkan tuan-tuan atau puan-puan ini diminta untuk menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tolong kamu sholat tak usah mengikuti siapapun, baca Al-Quran sendiri, baca hadis sendiri. Dalam Al-Quran tak ada gambar orang sholat, di dalam hadis tak ada gambar orang sholat. Apalagi coba sekarang belajar ilmu tajwid Al-Quran, itu pun memerlukan guru. Tak ada di dalam Al-Quran ahkamu tajwid, tak ada, tidak ada. Dalam hadis tak ada hukum-hukum tajwid, tapi mesti melalui guru. Jadi secara logik, macam mana orang yang tidak punya kemampuan diminta untuk menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis? Contoh misalkan tuan-tuan ini sakit, tak usah minta obat sama dokter, cari obat sendiri, diagnosa penyakitnya sendiri. Lah ini mati sebelum dapat obatnya, kan begitu. Nanti dikira minyak, dikira obat diminum, mati. Jadi orang yang tidak punya kemampuan seperti kita, pasrahkan dokter. Datang dokter, saya sakit. Apa yang sakit? Perut saya. Didiagnosa, diteliti. Oh kamu mesti minum obat ini sehari 3 kali. Oke minum. Tak usah tanya saya sakit apa. Apa buktinya kalau saya sakit? Obatnya apa? Komposisinya apa? Bahannya dari apa saja? Ya mati sebelum apa ini? Tahu apa ini? Isi obatnya ini. Kenapa dokter suruh minum 3 kali? Macam mana kalau 2 kali saja? Loh ini macam mana? Mau berobat atau tak? Hancur ini kalau seperti ini. Ini dalil logik. Jadi tidak mungkin semua orang ini diminta untuk menggali hukum cara langsung dari Al-Quran dan hadis. Coba misalkan diwajibkan seperti itu, nanti orang satu dan orang yang lain berbeza. Ini dan ini berbeza, ini dan ini berbeza. Semua beza-beza, gaduh ini. Hancur kalau sudah seperti ini. Jadi sekali lagi, bertaklid atau bermadhab itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran tadi memerintahkan untuk bertanya. Ada dalil ijma'nya, itu adalah ijma' sahabat. Juga ada dalil logiknya. Ada Al-Qurannya, ada ijma'nya, dan ada dalil logiknya. Itu apa? Bertaklid atau bermadhab. Kalau misalkan ada yang mengatakan, Ustadz, orang kan bisa saja silap, kenapa tidak merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Jawabnya, memangnya kamu mampu merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Iya, tapi kalau mengikuti orang kan orang boleh saja silap. Mujtahid misalkan Imam Abu Hanifah berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Malik, kan mereka bisa saja silap. Betul, mereka bisa saja silap, tapi mereka mujtahid dan hasil ijtihadnya diakui oleh Islam, diakui oleh syariat. Contohnya apa? Gini, dulu sahabat itu pernah diperintahkan Rasulullah, hadisnya sahih, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kalian pergi ke Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali kamu di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu nama kawasan, nama daerah. Di tengah jalan, waktu asar mau habis, sahabat pening ini, waduh, macam mana ini sholatnya? Kalau ikut kata Nabi, kita mesti sholat asar di Bani Quraidah. Kalau kita sholat asar di sana, berarti sudah maghrib. Tapi kalau kita tidak sholat di sana, kita sholat di sini, kita akan menemui waktu. Akhirnya sahabat ini menjadi 2 kelompok. Ada yang sholat di jalan, tidak di Bani Quraidah. Kelompok yang lain tidak sholat, karena Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka yang satu mengikuti perintah Nabi, sholatnya di Bani Quraidah, sholat asar, walaupun asar sudah habis. Jadi sholat maghribnya ada di Bani Quraidah. Sementara sahabat yang sholat di jalan sebelum asar ini habis, dia memiliki takwil, penafsiran atas ucapan Nabi. Nabi ini bukan berarti memerintahkan kita mesti sholat di Bani Quraidah. Maksudnya kamu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu supaya kita segera sampai sana, cepat-cepat sampai sana.
Lah macam mana sholat waktu asar sudah mau habis, ya kita mesti sholat di sini. Tidak boleh sholat di luar waktu. Sahabat berbeda pendapat. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Kan begitu. Kemudian setelah mereka selesai, urusan mereka selesai, kembali ke Madinah jumpa Rasulullah. Diadukan masalah itu. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Apakah Rasulullah memarahi? Tidak. Apakah Rasulullah menyalahkan? Tidak. Semua dibiarkan. Rasulullah diam, tidak menyalahkan. Andai itu perkara mungkar, tentu Rasulullah tidak akan diam. Karena Rasul tidak boleh mengiktiraf, mengakui perkara yang mungkar. Berarti ijtihad mereka benar secara syariat. Walaupun ada perbezaan pendapat, dan itu diiktiraf oleh Rasulullah. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa kita tidak merujuk Al-Quran dan Hadis? Oke, kau boleh merujuk Al-Quran dan Al-Hadis apabila kau punya kemampuan. Tapi kalau kau tak punya kemampuan, ikutilah ulama yang memiliki kemampuan. Karena mereka dibagi Allah ilmu yang kau tidak dibagi. Mereka memiliki kemampuan, kapasiti, yang engkau tidak memiliki kemampuan atau kapasiti. Itu perbezaan pendapat ternyata diiktiraf oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, misalkan ada yang bertanya, apakah mesti kita mengikuti ulama? Loh, mesti. Ini ada ucapan daripada Imam Abdullah bin Wahab. Imam Abdullah bin Wahab ini anak murid Imam Malik. Anak murid Imam Malik. Beliau ini perawi Sahih Bukhari. Jadi ulama hebat, pakar hadis. Beliau mengatakan demikian. Kullu sahibi hadithin, setiap pakar hadis, laisa lahu imamun fil fikhi, dia tidak memiliki panutan di bidang fikah, fahuwa dhallun, maka dia tersesat. Ini yang berkata ulama pakar hadis, yaitu Imam Abdullah bin Wahab, anak murid Imam Malik. Beliau juga rijal atau perawi Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu salah satu perawi adalah siapa? Abdullah bin Wahab. Beliau mengatakan, kullu sahibi hadithin laisa lahu imamun fil fikhi fahuwa dhallun. Sesiapa yang pakar hadis tetapi dia tidak memiliki imam atau panutan di bidang fikah, maka dia tersesat. Makanya Imam Abdullah bin Wahab ini mengikuti mazhab Malik walaupun beliau pakar hadis. Bahkan beliau pernah mengatakan, laula Malik, itu ucapan yang populer daripada beliau, laula Malik wallahi la halaktu. Imam Abdullah bin Wahab ini hafal ribuan hadis, tapi beliau pening sendiri. Ini hadis secara zahir dengan ini kok saling bercanggah, ini dengan ini bercanggah, pening saya ini. Padahal beliau pakar hadis. Akhirnya beliau bertanya kepada Imam Malik dan bertanya kepada Imam Laits. Bertanya Imam Malik, Syekh, macam mana ada hadis ini? Dijelaskan, dikedudukan oleh Imam Malik. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini, yang ini maksudnya ini maksudnya ini. Oh, ini seperti ini seperti ini. Dijelaskan oleh Imam Malik. Walaupun Imam Abdullah bin Wahab ini pakar hadis besar, tapi beliau tidak punya kemampuan seperti Imam Malik. Akhirnya beliau mengatakan, laula Malik wallahi la halaktu. Andai bukan karena Malik, hancur aku. Karena dibuat pening dengan banyaknya hadis yang seakan-akan secara zahir saling berlawanan, saling bercanggah. Ini ucapan Imam Abdullah bin Wahab, laula Malik wallahi, andai bukan karena Imam Malik dan Imam Laits As-Samarqandi la halaktu, tentu aku sudah hancur. Dibuat pening dengan banyaknya hadis yang seakan-akan saling bercanggah atau berlawanan. Ini pentingnya bertaklid. Padahal beliau pakar hadis. Bahkan ulama lain, ini Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan al hadits madhallatun illa lil fuqaha. Ini ulama salaf. Hadis ini boleh jadi menyesatkan kecuali di tangan para ulama atau fuqaha, yaitu pakar fikah. Contohnya begini, tuan-tuan ini tidak pintar memasak daging.
Pisau kalau diserahkan pada tuan, ini tolong diiris-iris, ini apa? Dipotong-potong ini daging, hancur semua karena tak paham. Pisau ini bagus, cantik, tapi kalau di tangan orang yang silap, hasilnya juga silap. Hasilnya pasti buruk, jelek. Betul atau tak? Yang salah bukan pisaunya, orangnya yang memegang yang salah. Dia tidak pakar. Coba orang yang mahir, pintar untuk mengukir seperti ini, kalau dibagi pisau, dia akan mengukir yang cantik. Tapi kalau tak pintar mengukir, dibagi pisau, hancur semua itu nanti. Hadis itu betul, tapi apabila di tangan orang yang silap, tidak memiliki kapasitas, kemampuan, hancur hasilnya. Seperti kata tadi siapa? Imam Abdullah bin Wahab, murid daripada Imam Malik. Jadi ini ucapan salaf semua yang saya nukilkan ini. Hingga tadi saya katakan Imam Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-hadits madhallatun illa lil fuqaha. Hadis boleh menyesatkan kecuali di tangan ulama fikih. Karena ulama fikih tahu, oh hadis ini maksudnya seperti ini, oh hadis ini maksudnya seperti ini. Tapi yang bukan ahli fikih, yang bukan pakar fikih, dibuat pening dengan banyaknya hadis. Itu pernah ada kisah. Ada perjumpaan ulama hadis, ada seperti meswarat lah, debat hukum. Ada orang bertanya, Syekh, apa hukumnya orang yang orang yang haid dia memandikan orang yang mati? Jadi ada pertanyaan ditanya, ini ahli hadis, ulama-ulama hadis besar ditanya hukum, tak ada yang mampu jawab. Tak ada yang mampu menjawab. Akhirnya datang Imam Abu Hanifah. Ditanya itu, tolong kau tanya orang itu saja, tanya orang itu. Akhirnya Imam Abu Hanifah ditanya, Syekh, macam mana hukumnya? Dijawab Imam Abu Hanifah, jawabannya seperti ini. Ditanya yang pakar hadis, Syekh, macam mana kau boleh jawab seperti itu? Apa dasar engkau? Dasarku adalah hadis yang aku riwayatkan dari engkau. Loh, iya kan? Jadi yang pakar hadis pun tidak memiliki kemampuan untuk mengolah hadis. Tapi Imam Abu Hanifah ditanya apa jawabannya seperti ini. Ditanya, dasarnya apa Syekh kamu jawab seperti itu? Dasarnya adalah hadis yang aku riwayatkan dari engkau. Kau pernah meriwayatkan hadis dan aku terima hadisnya seperti ini. Oh iya, baru seperti itu. Ini kalau di tangan pakar lain. Di tangan yang pakar hasilnya lah lain. Jadi ini pentingnya kita memahami masalah ini. Beza dengan taklid di bidang akidah. Jadi taklid itu ada dua. Ada taklid di bidang akidah, ada taklid di bidang fikih. Taklid di bidang akidah ini sepakat ijma sesat. Contohnya macam mana? Misalkan Tuhan ditanya, Tuhan tahu tak Allah ini wujud? Ya, saya tahu Allah itu wujud. Apa buktinya kalau Allah wujud? Saya tak tahu, kata Ustaz begitu. Nah, itu namanya ikut-ikutan. Tapi kalau Tuhan punya ilmu, ya, wujudnya alam ini, wujud ada pencipta, dan pencipta itu adalah Allah. Itu namanya tidak taklid. Artinya dia punya mampu berpikir, oh dalilnya wujudnya Allah adalah wujudnya alam ini. Itu namanya tidak taklid. Tuhan tahu tak kalau Allah ini wahdaniyah, satu? Ya kata Ustadz saya begitu. Hujahnya saya tak tahu, saya cakap kata Ustadz saja lah. Itu namanya taklid, tak boleh. Mestinya tahu dalilnya. Baik dalil Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid, atau dalil secara logik. Itu namanya tidak bertaklid. Makanya tidak boleh dalam akidah kita bertaklid. Kita mengikuti metodenya Imam Asy'ari, tapi bukan berarti bertaklid kepada Imam Asy'ari. Oke, beza dengan urusan fikih. Kalau urusan fikih, taklid ini ijma boleh, tanpa ada khilaf ulama. Bahkan tadi saya cakap ini adalah ijma sahabat. Jadi mesti dibezakan antara taklid di bidang akidah yang tidak boleh tadi ikut-ikutan. Allah itu satu, ya kata Ustadz satu, saya cakap satu. Allah itu kudrat ya, iya kata Ustadz begitu. Dalilnya saya tak tahu. Allah itu mukhalafatul hawadis ya, tak sama dengan makhluk ya, kata Ustadz sih begitu. Dalilnya saya tak tahu. Itu namanya ikut-ikutan, haram itu.
Mestinya tahu sama ada tahu dalil Al-Quran atau Al-Hadis atau dalil logik, itu sudah tidak lagi bertaklid. Tetapi di bidang apa ini? Di bidang fikah atau furu', cabang furu' atau fikah, boleh hukumnya bertaklid kecuali mujtahid. Kalau mujtahid tidak boleh bertaklid. Imam Syafi'i ini tidak pernah bertaklid kepada sahabat. Contoh begini, sahabat ini apabila bersepakat maka jadi ijma. Ijma tidak boleh diperselisih. Apabila sahabat ini berbeza pendapat, Imam Syafi'i akan berijtihad. Saya akan memilih pendapat sahabat yang menurut beliau, ijtihad beliau lebih dekat dengan dalil, lebih berhampiran dengan dalil menurut beliau. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah bertaklid karena mujtahid tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Tapi orang yang tidak memiliki kemampuan yang bukan mujtahid seperti kita, wajib hukumnya bertaklid. Boleh dipahami ini ya? Oke. Ini bisa. Oh, belum? Oke. Saya akan nanti dibuka soal jawab, tak apa ya? Oke. Saya akan nukilkan beberapa pendapat ini saya kutip daripada buku saya sendiri, memang saya yang tulis, baru saja diterbitkan dekat Indun. Ulama-ulama hadis ini juga bertaklid. Siapa contohnya? Imam Al-Bukhari. Tahu tuan Imam Al-Bukhari? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya kan? Imam Al-Bukhari, ada orang cakap gini, Imam Syafi'i ini tidak menggunakan hadis Bukhari. Ya jelas saja karena Imam Bukhari ini imam lebih lagi akhir daripada Imam Syafi'i. Imam Al-Bukhari ini intisab itu apa? Berafiliasi. Walaupun beliau ini pakar, tapi beliau berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Ini yang mengatakan ada ulama, saya tidak buat-buat. Ya, yang mengatakan ini salah satunya adalah Imam siapa? Ini daripada kitab apa itu Al-Insaf karangan Syekh Waliullah Ad-Dilawi. Beliau mengatakan Amal Bukhari fa innahu wa in kana muntasiban ila Syafi'i muwafiqan lahu fi katsirin minal fiqhi faqad khalafahu aidan fi katsirin. Artinya apa? Imam Al-Bukhari ini mujtahid muntasib di dalam mazhab Syafi'i. Ini kata Imam Syekh Waliullah Ad-Dilawi, ulama pakar daripada India. Syekh Waliullah Ad-Dilawi. Beliau mengatakan Imam Al-Bukhari walaupun kadang-kadang berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi beliau ini berintisab, berafiliasi atau mujtahid walaupun tidak mutlak mustahil seperti Imam Syafi'i, tapi beliau juga mujtahid di bawahnya Imam Syafi'i. Tapi beliau usul fikahnya mengikuti Imam Syafi'i. Ini level Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Tirmidzi. Ini kan riwayat hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ad-Darimi, hadis riwayat Tirmidzi. Beliau bermadhab siapa? Di sini disebutkan Imam Abu Dawud itu bermadhab Ahmad bin Hambal. Tapi sebagian pendapat mengatakan Imam Abu Dawud ini bermadhab Syafi'i. Jadi ada yang mengatakan beliau bermadhab Ahmad Hambali, ada yang mengatakan beliau bermadhab Syafi'i. Ala kulli hal Imam Abu Dawud ini bermadhab, walaupun levelnya level tinggi. Kemudian Imam At-Tirmidzi, kalau Imam At-Tirmidzi ini hampir bersepakat beliau bermadhab Hambali. Tak ada yang mengatakan beliau bermadhab Syafi'i. Ya, tak ada yang mengatakan beliau bermadhab Syafi'i. Hampir semua bersepakat beliau bermadhab Hambali. Bahkan ada yang mengatakan beliau juga bermadhab apa? Ishaq bin Rahuyah. Ada yang mengatakan Rahuyah, ada yang mengatakan Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Itu siapa? Imam At-Tirmidzi. Kemudian Imam Ibnu Majah dan Imam Darimi juga bermadhab Hambali. Juga bermadhab Hambali. Sekarang Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari sudah, Imam Bukhari tadi bermadhab Syafi'i, Imam Abu Dawud ada yang mengatakan madhab Syafi'i, ada yang mengatakan Hambali, Imam Tirmidzi Hambali, Imam Ibnu Majah Hambali, Imam Darimi Hambali. Sekarang Imam Muslim dan Imam Nasai.
sini disebutkan amma Muslim wal Abbas al-Asam Jami' Musnad Syafi'i walladzina dzakarnahu ba'dahu fahum mutafarriduna li madzhab Syafi'i. Imam Muslim ini juga berafiliasi ke madzhab Syafi'i. Imam Muslim ini anak murid Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari anak murid Imam Ahmad. Jadi walaupun Imam Al-Bukhari ini muridnya Imam Ahmad bin Hambal, tapi beliau tidak mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, tapi mengikuti mazhab Syafi'i. Ini yang mengatakan ulama, ada datanya semua. Oke, Imam Muslim dan Imam Nasai bermadzhab Syafi'i. Jadi ulama-ulama hadis besar pun bermadzhab Syafi'i. Ini yang besar. Apalagi Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi jelas bermadzhab Syafi'i dan bermadzhab Asy'ari akidahnya. Imam Ibnu Khuzaimah bermadzhab Syafi'i. Imam At-Tabarani beliau bermadzhab juga Syafi'i dan lain-lain. Masih banyak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang menulis kitab Bulughul Maram, beliau juga bermadzhab Syafi'i. Banyak pakar-pakar hadis, mereka pakar, tapi kenapa mereka memilih bermadhab? Level Imam Al-Bukhari saja bermadhab, level Imam Muslim pun bermadhab, level Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, semua bermadhab. Nah, kita yang tidak ada kemampuan apa-apa, hadis hanya hafal berapa, kok tidak mau bermadhab? Hancur itu nanti, hancur. Jadi ini pentingnya kita mengikuti apa? Kita mengikuti madhab. Oke tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, madhab ini memiliki ciri khas tersendiri. Ada keistimewaan atau maziyah yang dimiliki oleh madhab. Contoh ini, di antara kelebihan yang saya ketahui dari madhab 4. Pertamanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini, tadi saya cakap, beliau berguru kepada Imam Malik. Beliau juga belajar fikih Hanafi dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Kenapa begitu? Begini, dulu itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat yang tajam antara ulama ahlul hadis dan ulama ahlul ra'yi. Ulama ahlul hadis ini duduk di Hijaz, dekat Hijaz, seperti Imam Malik dan lain-lain. Perputaran hadis di Hijaz ini sangat kuat. Madinah, Mekah dan lain-lain, kuat hadisnya. Sementara ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah duduknya di Kufah, Irak. Perputaran hadisnya tidak sebanyak yang ada di Hijaz atau di Madinah dan sekitarnya itu. Nah, kelebihan dari ahlul hadis, kuatnya hadis. Kelebihan ulama ahlul ra'yi, kias, yang melakukan kias itu pada ijtihadnya. Hingga Imam Malik ini, Imam Malik kan sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik ini pernah memberikan pujian kepada Imam Abu Hanifah begini: andai ada tiang terbuat dari kayu, Imam Abu Hanifah mengatakan kayu ini adalah emas, sementara kamu mengatakan ini kayu, dan berdebat. Itu menang Imam Abu Hanifah. Ini apa maksudnya? Menunjukkan kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan ini emas padahal kayu. Debat hujah, menang Imam Abu Hanifah daripada kamu yang betul tapi kamu tidak akan mampu mempertahankan hujah walaupun kamu betul. Ini menunjukkan pujian yang luar biasa terhadap Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini kecerdasannya luar biasa, dipuji oleh ulama-ulama seperti Imam Malik. Ini diantara kelebihan Imam Abu Hanifah. Kalau diantara kelebihan Imam Malik, itu salah satunya, tentu banyak kelebihan. Itu pada kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab terbaik. Imam Syafi'i pernah mengatakan setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih adalah kitab Al-Muwatta Imam Syafi'i. Itu sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini muncul dikarang oleh Imam Bukhari yang bermadzhab Syafi'i, Imam Muslim yang bermadzhab Syafi'i, ulama berbeza lagi pendapatnya.
Setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Nah, kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang disusun oleh Imam Malik, dan itu adalah kitab yang terbaik masa itu. Ini diantara kelebihan siapa? Kelebihan Imam Malik. Nah, kelebihan Madzhab Ahmad ini sebagian saja, tentu banyak kelebihan ya. Madzhab Hambali itu pada kuatnya waroknya, lebih wirai. Waroknya itu Madzhab Hambali. Bahkan menurut cerita Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan bermadzhab Syafi'i, tapi akhir hayatnya beliau berpindah ke madzhab Hambali. Ada yang mengatakan beliau berfatwa dengan dua madzhab sekaligus. Beliau berfatwa dengan madzhab Syafi'i, beliau juga berfatwa dengan madzhab Hambali. Tapi ada yang mengatakan beliau semula bermadzhab Syafi'i tapi berpindah menuju ke madzhab Hambali. Memang ulama itu begitu. Contoh seperti Imam pengarang Alfiyah, Imam Ibnu Malik. Beliau guru dari Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu belajar lughatnya kepada Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik terkagum dengan keilmuan Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Akhirnya Imam Ibnu Malik berpindah ke madzhab Syafi'i. Itu juga ada. Bahkan ada lagi yang unik, Imam Thahawi. Akidah Thahawiyah ini. Imam Thahawi itu masih anak keponakan, anak saudara Imam Al-Muzani. Jadi Imam Thahawi, akidah Thahawiyah itu mungkin ada yang pernah dengar. Imam At-Thahawi ini masih anak saudaranya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini murid terdekat, anak muridnya Imam Syafi'i. Ulama besar madzhab Syafi'i, anak muridnya Imam Syafi'i. Imam Thahawi ini belajar fikih Syafi'i tapi tak alim-alim. Hingga Imam Al-Muzani mengatakan demikian, wallahi kau Thahawi, kau tidak akan pernah jadi alim. Mungkin sampai diajarkan tidak alim-alim. Akhirnya Imam Thahawi pindah madhab. Berpindah ke madhab apa? Abu Hanifah. Bermadhab ke madhab Hanafi. Jadi alim, ulama pakar, sehingga mengarang kitab akidah Thahawiyah. Jadi ada begitu. Berkahnya ikut madhab Hanafi jadi alim. Ketika bermadhab Syafi'i tidak alim-alim. Tidak ada. Ada yang semula bermadhab Malik pindah ke madhab Syafi'i, ada yang seperti itu. Biasa itu ulama seperti itu. Oke, jadi di antara kelebihan madhab Hambali itu pada waroknya, wirainya, kuat itu. Tapi kelebihan madhab Malik tadi di antaranya adalah salah satunya adalah karangan kitab Al-Muwatta. Sementara Imam Abu Hanifah kecerdasannya itu beliau memiliki fikah namanya fikah takdiri, fikah perumpamaan. Jika begini hukumnya seperti ini, jika begini hukumnya seperti ini, jika begini seperti ini. Dan kelebihan madhab Syafi'i adalah mampu menghimpun ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Padahal ahlul hadis dan ahlul ra'yi ini berbeda tajam. Tapi Imam Syafi'i yang belajar kepada Imam Malik yang ahlul hadis, belajar kepada anak murid Imam Abu Hanifah yang ahlul ra'yi, kemudian Imam Syafi'i menghimpun, dijadikan satu, hadis dikuatkan dengan ra'yu dikuatkan dengan hadis. Itu diantara kelebihan madhab Syafi'i. Apalagi ramai mujtahid yang muncul dari madhab Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Daud Al-Dhahiri. Imam Daud Al-Dhahiri itu mujtahid mutlak, levelnya seperti Imam Syafi'i. Tapi sebelumnya beliau bertaklid ikut madhabnya Imam Asy-Syafi'i, Daud Al-Dhahiri. Di antara kelebihan madhab Syafi'i lagi adalah kasratul muhaddisin, banyaknya ahli hadis dalam madhab Syafi'i. Walaupun madhab lain juga banyak, tapi lagi ramai madhab Syafi'i. Ini di antara kelebihannya. Jadi kita dapat menyimpulkan ternyata ulama-ulama hadis mereka juga bermadhab. Level Al-Bukhari bermadhab, Imam Muslim bermadhab, Abu Dawud bermadhab, Nasai bermadhab, dan lain-lain. Bahkan tadi saya sebutkan Imam Abdullah bin Wahab itu juga bermadhab, walaupun beliau juga seorang yang pakar hadis. Jadi macam mana kita yang awam tidak
bertaklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada ahli ilmu yang pakar saat engkau tidak mengetahui. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya buka soal jawab. Kalau ada yang disoalkan ya anggap saja seperti forum gitu sajalah. Jadi tak apalah kita berbagi ilmu. Jadi kalau ada yang mau disoalkan masih ada masa, saya bagi masa untuk buat soalan. Silakan. Waalaikumsalam. Saya ada dua soalan. Hadis palsu dan hadis sahih. Ya. Macam mana kita nak kenal ya hadis sahih dan hadis palsu? Oke, itu saja. Satu lagi, Wahabi ni dia mazhab mana? Aku cerita sikit. Ustaz tak cakap, tak cerita. Iya. Ya memang saya tidak cakap Wahabi karena ini tajuknya bukan Wahabi. Dia mazhab mana? Iya, oke. Itu saja. Terima kasih. Oke, kalau macam mana kita mengetahui hadis sahih atau hadis dhaif itu nanti kuliah subuh. Temanya, tajuknya memang hadis dhaif. Nanti di Segamat ya. Di Segamat saya memang, tapi tak apalah saya jelaskan lah ya. Oke. Jadi begini. Hadis itu ada dua. Ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir, ada hadis ahad. Mutawatir dan ahad. Oke, mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh ramai ulama. Itu mutawatir, tapi jumlahnya tak banyak. Hadis mutawatir itu sedikit. Contoh misalkan hadis tentang munculnya Dajjal, munculnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, itu semua mutawatir. Artinya itu hadis yang meriwayatkan ramai ulama, paling tidak 10 perawi hadis. Itu namanya hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu tak payah diteliti sahih atau tidak, wajib kita terima. Jadi mutawatir itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, tidak ada yang wajib diterima. Oke, yang ahad, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi menjadi 3. Hadis ahad itu hadis yang perawinya tidak seramai hadis mutawatir. Nah, yang hadis ahad dibagi ada hadis sahih, itu perawinya cantik-cantik, sikoh-sikoh, terpercaya. Ulama dulu itu bohong sikit saja tak akan diterima riwayat hadisnya. Itu kan ada. Belajar hadis begini, misalkan saya mau belajar hadis, datang ke ulama terpopuler sebagai pakar hadis. Sampai rumahnya saya tengok dia mau bagi makan ayam. Kalau bagi makan ayam kan ini, kalau supaya ayamnya mendekat kan kur. Nah begitu kan. Nah, kalau tuan orang kampung pasti tahu lah. Kalau tuan orang bandar tak tahu tuh, karena tak ada ayam. Gitu. Kur itu ayam akan datang. Ketika dibuka tak ada apa-apanya, langsung balik dia berdusta kepada ayam. Bila-bila dia akan berdusta atas nama Rasulullah. Sampai begitu tuh lama hadis itu. Suudzon itu diperbolehkan di dalam hadis, di luar tak boleh. Jadi tak ada itu orang soleh, ibadahnya cantik, ibadahnya bagus, oh hebat kita terima. Tak boleh begitu. Dalam hadis itu boleh buruk sangka. Buruk sangka itu tidak boleh di luar masalah hadis. Kenapa? Untuk menjaga otoritas atau orisinalitas hadis, supaya tetap orisinil, sehingga diperbolehkan berburuk sangka. Itu mohon maaf bukan dalam tanda kutip ini kejam, tapi begitu. Bahkan anaknya sendiri, bapaknya sendiri kalau tidak sikoh, wajib dikatakan apa adanya. Bapak saya tidak sikoh, jangan kau ambil hadis dari dia. Harus berani cakap seperti itu. Jangan kau ambil hadis dari bapak anak saya pendusta. Berani cakap seperti itu hadis. Karena demi menjaga hadis daripada menjaga harga diri seseorang. Itu begitu di dalam hadis. Jadi hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang terpercaya. Kita boleh membuktikan ini sahih atau tidak, ada ilmunya. Kalau hasan, hadis hasan itu perawi cantik juga tapi di bawah hadis sahih. Nah, yang ketiga adalah hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah itu perawinya mungkin sanadnya terputus,
perawi ini dan perawi ini tidak jumpa tapi cakap jumpa, ini putus. Atau perawinya pendusta, atau perawinya pelupa, atau perawinya ini macam-macam, cacat. Ya tadi, contoh hadisnya banyak sekali. Contohnya surga itu didapat kaki ibu. Apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu didapat kaki ibu, itu hadis. Oh ya, itu betul. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu hadisnya dhaif. Dhaif. Tapi nanti dulu, panjang itu nanti jangan dijawab mesti ditolak. Waduh repot ini. Kan begitu. Nanti pagi akan saya ulas ini. Karena ini kan masalah mazhab, gitu loh maksudnya. Oke, tapi tak apa, saya jelaskan lah. Nanti sila paham nanti, wah repot nanti. Oke. Nah, yang hadis dhaif itu nanti dibagi lagi menjadi 3. Ada yang dhaif ringan, ada yang dhaif berat, ada yang palsu. Jadi saya ulang, hadis ada 2, ada mutawatir, ada ahad. Ahad itu yang tidak mutawatir. Kalau ayat Al-Quran semua mutawatir, tidak ada ayat Al-Quran sahih, tidak ada. Ayat Al-Quran itu mutawatir semua. Qiraah sab'ah itu semua mutawatir. Wabuhi atau misalkan dulu tuh saya sering misalkan ihdinas siratal mustaqim, itu qiraah sab'ah itu mutawatir. Kalau Al-Quran itu qiraahnya mutawatir, tapi kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang ahad dibagi menjadi 3, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang dhaif dibagi 3 lagi, ada yang dhaif ringan, ada yang dhaif berat, ada yang palsu. Yang palsu tidak boleh digunakan sama sekali. Yang dhaif berat tidak boleh digunakan sama sekali, tapi yang dhaif ringan boleh digunakan dalam fadilah amal. Itu pendapat ulama salaf, bahkan majoriti ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak boleh membuang hadis dhaif. Yang repot itu kadang-kadang hadis dhaif dikedudukan seperti hadis palsu, dibuang semuanya. Tidak boleh. Hadis dhaif itu tidak boleh dibuat dalil dalam akidah dan hukum hakam saja, tapi dalam fadilah amal, tarhib, semangat untuk ibadah, menakut-nakuti masuk neraka, itu boleh berhujjah dengan hadis dhaif, asal dhaif yang ringan. Jadi tidak boleh kita tolak hadis dhaif secara mutlak. Itu perinciannya. Oke, ini yang pertama. Jadi itu caranya seperti itu. Dan kebetulan saya di pesantren juga belajar hadis. Saya beberapa kali nulis kitab hadis, buku hadis. Oke. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Wahabi. Waduh, ini Wahabi. Begini, madhabnya apa kan begitu? Gini, kan dalam Islam itu kan ajarannya ada 3. Ada fikah, ada akidah, ada tasawuf. Oke, Wahabi anti tasawuf, majority anti tasawuf, tapi ada yang menerima tasawuf. Majority menolak tasawuf, tapi ada yang menerima tasawuf. Itu Wahabi dalam masalah apa? Dalam masalah tasawuf. Oke, dalam masalah fikah, masalah taklid bermadzhab, ramai yang tidak bermadzhab. Ramai yang tidak bermadzhab, tapi sebagian ada yang bermadzhab Hambali. Sebagian saja, sebagian kecil bermadzhab Hambali. Tapi ramai yang anti madzhab. Ada yang begitu. Ramai yang anti madzhab, tapi ada yang bermadzhab Hambali. Oke. Nah, akidahnya ini yang berbeza dengan majoriti ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada fikah, ada akidah, ada tasawuf. Dalam fikah majoriti anti madhab, anti taklid, majoriti, tapi ada yang bermadhab Hambali. Ya, ada. Saya tidak mengatakan semua anti madhab, karena kenyataannya memang ada yang tidak ada yang menerima madhab. Dalam akidah bercanggah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke, saya tak payah untuk cakap ini. Oke, dalam masalah tasawuf majoriti menolak tasawuf. Ada sedikit yang menerima. Sikit aja menerima, itu pun tidak mutlak diterima. Jadi secara umum pemahaman mereka, manhaj mereka berbeza dengan manhaj kita ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi majority memang tidak bermadhab, tapi ada yang mengikut Hambali, tapi sikit saja. Oke, mungkin yang lain, silakan. Oke. Tadi, apa kesan yang didapat ketika tidak bermadzhab? Tadi,
kita kan sudah mengetahui dalil logiknya. Dalil logik itu kan secara logika, logik. Bisa dibayangkan kalau misalkan Ustadz diminta taklid menggali hukum dari Quran dan hadis, Ustadz diminta sendiri, pasti akan berbeda pendapat. Contoh misalkan, tolong sebutkan tentang syarat sholat. Mau dari mana itu kita mencari itu syarat? Apa bedanya syarat dengan rukun? Batalnya sholat macam mana? Kan tidak ada kemampuan untuk itu. Hancur, belum sholat tak paham. Jadi dia berdiri ini macam mana sholatnya ya? Terus mesti niat atau tidak tahu. Rukunya macam mana tidak tahu. Hancur kalau seperti ini. Pasti hancur. Contoh misalkan ditanya, tolong hukumnya anjing. Pening cari hadis tentang anjing. Belum dapat hadisnya, dia sudah mesti melakukan sholat. Macam mana coba seperti itu? Nah, ini repotnya kalau tidak bermadzhab. Akan pasti terjadi kegaduhan yang luar biasa. Satu orang dengan yang lain pasti berbeda. Kalau sudah berbeda, perang itu nanti akhirnya. Kan begitu. Jadi lebih baik kita mengikuti ulama yang pakar. Contoh misalkan ini, contoh begini saja. Misalkan kita akan buat kenduri tahlilan. Oke. Kita tidak tentukan baca Yasin atau tidak. Tidak ada buku Yasin. Kita undang, kita doa baca Quran untuk apa? Untuk mayit. Yang satu, saya baca apa? Yasin atau apa? Yang satu baca apa? Baca gaduh, tak selesai. Sudah kita baca Yasin, kan selesai bersama-sama. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Sama seperti tadi, kita sakit cukup ikut kata dokter. Kalau misalkan kita tidak ikut dokter, kita cari obat sendiri, ramu obat sendiri, diagnosa sendiri, ya mati sebelum dapat obatnya. Sebelum sehat sudah mati. Jadi di bidang kedokteran kita ikut dokter. Misalkan keretanya rusak, mau diperbaiki sendiri? Tidak, serahkan kepada pakar mobil, kereta. Dia akan yang perbaiki. Kita tak tahu yang rusak mana, tak tahu. Udah serahkan, tinggal bayar itu aja. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita tidak punya kepakaran di bidang fikah, di bidang Al-Quran dan Al-Hadis, sudah serahkan yang pakar. Kalau tidak seperti itu hancur. Ya kan begitu. Sama seperti kereta rusak, ini keretanya rusak semua, mesti diperbaiki sendiri. Saya tak tahu, ya tak ada kereta nanti, tak ada yang jalan itu. Kurang lebihnya seperti itu. Pasti terjadi kegaduhan yang luar biasa. Selain juga bercanggah dengan ijma ulama, juga bercanggah dengan ayat Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kurang lebihnya. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan. Iya. Oke. Jadi begini, yang sebenar ada dua, ada muqallid dan ada mujtahid. Muqallid itu yang mengikuti mujtahid. Mujtahid adalah yang diikuti muqallid. Ada dua. Itu ada dalam kitab usul fikah semua seperti itu. Ada lagi yang membagi ittiba, mutabi. Nah, mutabi ini sudah dijawab oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan demikian, mutabi ini apabila punya kemampuan untuk mentarjih dalil-dalil mazhab Syafi'i, dalil-dalil mazhab Malik, dalil-dalil mazhab Hanafi, dalil-dalil mazhab Hambali, maka hakikatnya dia juga mujtahid. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk mentarjih dalil-dalil mazhab, hakikatnya dia adalah muqallid. Jadi yang sebenar tidak ada mutabi. Kalaupun ada yang mengatakan mutabi, maka diperinci. Jika dia punya kemampuan untuk mentarjih, hakikatnya dia adalah mujtahid. Tapi bila tidak punya kemampuan untuk mentarjih, mengunggulkan dalil, maka hakikatnya ada dia muqallid. Bahkan sudah ada pembahasan apa beda antara taklid dan ittiba. Sama, tak ada bedanya. Bahkan Syekh Al-Buti itu pernah debat dengan Syekh Albani. Syekh Al-Albani ini ulama hadis dari Wahabi. Syekh Al-Buti itu yang ketika dibom itulah, yang di YouTube itu ada kan, tengok di YouTube beliau dibom itu. Beliau itu baru keluar daripada University Al-Azhar. Masih muda itu. Diajak dialog berdebat dengan siapa? Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan ada beza antara taklid dan ittiba. Dibantah oleh Imam Al-Buti. Tolong sebutkan dalil Al-Quran ataupun hadis atau lughat yang membezakan antara taklid dan ittiba. Syekh Al-Albani tidak mampu menjawab.
Karena hakikatnya ittiba itu boleh jadi dia mujtahid, boleh jadi dia muqallid. Apabila punya kemampuan mentarji, maka hakikatnya dia mujtahid. Apabila tidak punya kemampuan, hakikatnya dia adalah muqallid. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang hakikatnya tetap ada dua, yaitu mujtahid dan muqallid. Oke, itu sudah dibahas oleh ulama. Oke, yang lain? Kalau tak ada, saya tutup. Silakan. Bolehkah kita berimamkan yang tidak bermazhab? Bolehkah kita? Berimam tidak bermazhab. Oh, imam sholat. Oke. Bermadhab itu tidak mesti keluar dari Islam. Tidak bermadhab. Misalkan ada orang tidak bermadhab, dia tidak mesti keluar dari Islam. Dia tetap masih Islam, asal tidak mengingkari perkara yang qat'i. Dia masih Islam. Hanya tidak mau taklid, tidak bermadhab, dia masih Islam. Jadi boleh atau tidak kita? Boleh, tapi tidak baik. Makruh. Kenapa? Karena dia terkeluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi umat Islam itu terbagi jadi dua, kata Al-Jurjani. Umat Islam ya, bukan orang kafir. Kan sataftariku ummati ala talatin wasab'in, umatku akan pecah jadi 73. Yang 72 ahli neraka, masih Islam tapi ahli neraka karena dia mensesatkan. Yang satunya adalah ahli surga firqah najiyah. Intinya berarti ada dua, ada ahli sunnah dan ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu mensesatkan tapi masih Islam. Jadi dia hanya terkeluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, tapi dia masih Islam. Nah, kalau syarat berjamaah kan imamnya Islam. Tapi ada jamaah yang makro. Contoh makro jamaah bermakmum dengan imam yang bukan ahli sunnah wal jamaah, itu makro tapi sah. Apa? Nah, gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sah asal dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia sudah kafirkan, kamu kafir syirik, waduh, ini jangan bermakmum seperti itu sudah syak itu. Islam atau tidak, karena suka mengkafirkan. Karena orang yang suka mengkafirkan, kafirnya balik pada dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Bahaya, jangan bermakmum seperti itu. Saya tidak mengatakan dia kafir, tapi bahaya itu. Janganlah cari imam yang lain. Masa mau memilih pilot itu, kalau orang Malaysia sebut apa? Pilot pesawat terbang, kapal terbang. Pilot juga kan? Nah, carilah pilot yang pakar. Pilot ya, kalau pilotnya kurang pakar bahaya itu. Nah, kan begitu kan? Carilah nahkoda kapal yang pakar. Kalau nahkodanya tidak pakar, bahaya nanti. Tinggal kanto, minum, tidak jadi ketujuan, malah kemana-mana itu. Imam itu seperti nahkoda. Bahkan dikatakan bermakmum dengan imam yang soleh itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi berjamaah dengan imam yang soleh, dosa kita diampuni. Maka carilah imam yang baik. Perempuan saja toh, carilah imam yang baik, kan begitu. Kan begitu. Suami yang baik, jajan imam yang tidak baik, bahaya itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi selama masih Islam masih boleh, tapi tidak baik, itu saja, makruh. Oke, ada yang lain? Kalau tak ada saya tutup. Cukup? Oke, sudah cukup? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ada ulama yang berjaya dalam belajarnya karena setiap dapat ilmu selalu mengucap alhamdulillah. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu, insya Allah ilmu dari Allah. Yang membagi ilmu adalah Allah, maka ucapkan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Jika kita mendapatkan ilmu dan bersyukur, Allah akan tambahi. Tadi saya cakap macam mana? Ada ulama yang berjaya menjadi ulama besar karena setiap dia belajar ilmu, dapat ilmu, selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ada ulama itu setiap keluar dari tanda sujud syukur. Setiap keluar dari tanda sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah, kotoran-kotoran sudah keluar. Andai tidak keluar, mati saya. Jadi setiap keluar dari tandas, buang air besar, selalu sujud syukur. Jadi itulah, syukurlah setiap dapat ilmu. Allah akan
menambahi. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan tawasul dengan amal solih berupa bacaan suratul Fatihah dengan keyakinan dan doa harapan. Semoga kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan, dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur yang barokah dan manfaat, kita diberikan keluasan rezeki yang halalan thayyiban, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah, kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita diberikan keturunan putra-putra, cucu-cucu yang saleh salehah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bersama orang yang kita cinta, keluarga kita. Amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.